Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita tim pengajar di Laboratorium Komputer Fisip Uniga. Sebelumnya saya mohon maaf karena jadwal pelaksanaan pembelajaran ini diundur akibat dari padatnya jadwal hari ini. Kita tim lab mendapatkan tugas untuk mengatur webinar yang diselenggarakan oleh Pasca Uniga bersama dengan Bupati. Karena bersama Bupati jadi harus sangat perfect dalam pelaksanaannya. Alhamdulillah tadi pelaksanaannya dari mulai pagi-pagi kita menyiapkan dan baru selesai tadi sore, berjalan lancar. Ya saya mohon maaf aja jadinya kita kuliah malam-malam. Nggak apa-apa ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita udah mulai masuk ke praktek menggunakan SPSS. Semuanya udah pada bisa diinstalkan. Kemarin udah saya jelaskan cara untuk menginstalnya. Ini udah capek dari pagi ya, tapi karena tanggung jawab ya udah nggak apa-apa lah. Kita udah mulai masuk ke modul 1. Modul 1 itu adalah kita belajar tentang statistik deskriptif. Gak pernah tahu kan statistik deskriptif itu apa? Statistik deskriptif ini adalah bagian dari statistik yang paling dasar, paling gampang. Tapi hal ini tidak pernah lepas dari yang namanya penggunaan data. Biasanya orang kalau menggunakan data pasti menggunakan statistik deskriptif. Kalian juga bisa nanti mengerjakan tugas pasti tidak akan lepas dari deskriptif ya. Kalau sebelumnya kita udah belajar di kelas, kalau nggak salah kita udah pernah jelasin kan, udah pernah dapat ya mata kuliah statistik sosial. Nah ini adalah bentar, ada ikomat dulu, saya juga belum sholat. Nggak apa-apa lah, sebentar kita tunggu dulu. Kayak ini, kayak gini ya demi kalian, biar kalian nggak ketinggalan materi. Kalau kita kan udah mundur, kalau nggak salah tertinggal 2 pertemuan. Kalau ini bakal mundur lagi, nanti kita untuk UASnya bakal ketinggalan. Jadi saya harap semuanya dapat memahami, karena saya kayak gini juga kan biar kalian semua biar ya lebih bisa lah dalam penguasaan materi, terutama ini biasanya digunakan SPSS ini. Kalian pasti banyak menggunakannya apabila nanti skripsinya, minimal skripsinya menggunakan analisis data multivariat. Jadi kalau misalnya datanya kuantitatif itu pasti menggunakan ini SPSS. Jadi saya harap semuanya dapat mengikuti materi dengan sebaik-baiknya.
Masih ada lagi nggak berhenti-berhenti. Udah kita lanjut aja. Statistik deskriptif merupakan proses analisis statistik yang fokus kepada manajemen, penyajian, dan klasifikasi data. Dengan proses ini, data yang disajikan akan menjadi lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Dan kebayang kalau kita lihat data, bentuknya cuma angka aja, maka susah dilihatnya. Makanya bisa digunakan berbagai macam, mulai dari grafik, gambar, video. Ini adalah contoh-contohnya, mulai dari grafik, diagram batang, diagram pie. Ini tujuannya agar kita mudah dalam membaca suatu data. Tapi karena sekarang ini zaman udah makin maju, biar mudah lagi, ada bisa dalam bentuk animasi, bisa dalam bentuk infografis, videografis, atau video animasi. Ya itu bergantung dari kreativitas kalian dalam membuat menyajikan datanya. Oke, biar lebih mudah kita langsung aja, biar cepat ya, kita langsung ke kita ke materi. Kita bisa langsung buka SPSS-nya. Di sini saya sudah menyajikan data yang sesuai dengan modul. Saya ingin menyajikan data dari mulai berat badan dan tinggi badan suatu kelompok. Di sini ada 20, terdiri dari 20 orang. Ini kan kemarin saya sudah jelasin, ini mirip dengan Excel, tapi perbedaannya kita sebelum mengedit data kita harus membuat di variable view dulu. Berat badan. Nah, beda dengan Excel, dalam penamaan variabel itu nggak boleh ada yang namanya spasi. Jadi spasi harus diganti dengan underscore seperti ini. Ini adalah spasi diganti dengan underscore. Tinggi badan, berat badan. Tipe data juga sangat mempengaruhi kita dalam nanti mengolah data. Kalau ini defaultnya itu string, tapi kalau nanti ini datanya string itu bakal error. Nanti nggak bisa dihitung dalam deskriptif, jadi harus diganti dulu. Kan kita yang inputnya itu kan tinggi sekian, berat sekian, itu kan angka ya. Namanya angka itu harus diubah jadi numerik. Dua-duanya juga numerik. Yang selanjutnya ini nggak usah dirubah juga, nggak masalah. Kita kembali data view. Ini adalah data 20 orang. 20 orang dari mulai tinggi 79, orang pertama tingginya 73. Berat badannya 73, tingginya 175, orang kedua beratnya 63, tingginya 165, dan selanjutnya sampai ada 20 orang. Maaf ya, saya sambil ngerokok, capek soalnya. Dalam pengolahan data, kita masuk ke menu analyze. Selanjutnya dari menu analyze kita pilih deskriptif. Yang mana deskriptif? Deskriptif. Nah, ini deskriptif. Lalu kita ke, ada macam-macam ya, tapi yang untuk kita gunakan sekarang itu ada frekuensi. Kita masuk ke frekuensi. Ini sebelumnya seperti ini. Berat badan kita masukin ke kanan, tinggi badan ke kanan, statistik juga kita klik semua. Ini persentil, ini salah ini. Persentil itu membagi data ke dalam 4 bagian. Misalnya data dari 100% dibagi 4, berarti ada berapa persen aja? 25, 50, 75. Berarti kita isi yang pertama 25, 50.
10 add 75 add mulai di checklist. Continue. Tap, kita pilih yang mana. Yang paling enak dibaca itu histogram, kita pilih histogram. Nggak perlu format, perlu juga perlu. Kalau udah kita tinggal oke. Sebentar kita tampilkan dulu. Output, kita tampilkan data outputnya. Nah, inilah output dari hasil perhitungan tadi. Gampang ya ngitungnya ya. Yang jadi masalah kalau di SPSS itu ngitung gampang, agak susah dalam proses pembacaan output, analisa output. Sekarang kita coba analisa satu-satu. Ini ada statistik, N itu adalah jumlah data, missing itu data yang hilang, kita nggak ada. Min itu apa min? Min itu adalah nilai rata-rata. Nilai rata-rata dari berat badan ada 62,7, tinggi badan 167, standar error, nilai kesalahan, ukuran kesalahannya 3,6 untuk berat badan, tinggi badan 2,3. Jadi ada kemungkinan itu nilainya berarti antara plus minus untuk berat badan 3,6 dan berat tinggi badan 2,39. Jadi kalau berat badan antara 59 sampai 65 ya benar ya. Kalau tinggi badan antara 165 sampai dengan 169. Median itu nilai tengah. Nilai tengahnya untuk berat itu 3,5, 63,5. Tinggi badan 168,5. Mode itu yang paling baik muncul. Standar deviasi itu adalah ukuran dari sebaran data. Jadi sebaran datanya ada di mana. Kalau kita menggunakan varian, maka nilai yang dapat akan sangat besar, ini tidak mampu menggambarkan. Jadi ukuran standar sebaran data terhadap rata-rata. Sedangkan untuk nilai varian adalah sebaran data terhadap rata-rata. Kalau skewness itu adalah keruncingan dari grafik. Itu kalau skewness-nya, saya lupa lagi, skewness-nya lebih dari 0 itu menceng ke kanan, sama dengan itu tengah-tengah, pas tengah-tengah. Kalau kurang dari 0 itu berarti dia grafiknya bakal condong ke kiri. Kurtosis kalau misalnya lebih dari 3 itu bakal runcing. Kalau kurang dari 3 bakal landai. Atau runcing itu namanya leptokurtik, kalau landai itu namanya plaktiokurtik. Sedangkan kalau sama dengan 3 itu gambarnya normal. Kita lihat lagi di output. Standar error, range itu adalah selisih antara data besar sampai data terkecil. Minimumnya adalah 20, maksimumnya berarti tadi ada yang ngetik
ngetik output berat 20 ya. Salah, asa nggak mungkin ya orang berat badan 20. Kita lihat dulu datanya bener nggak. Ini nih. Lihat ya ada 20. Jadi salah ketik, jadi nggak apa-apa lah, kita bener aja karena udah diolah biar nggak bolak-balik. Berat badan 20, tinggi 150. Kalau bener ada itu berarti orangnya bakal kayak Lidi. Minum 20, maksimumnya 88, berat badannya, tingginya paling pendek itu 150, maksimumnya 187. Nah kan kalau tadi nggak dibentuk grafik ini kita nggak akan ketahuan tadi salahnya di mana. Tapi karena itu udah tampilkan begini jadi bisa ketahuan kesalahan data di mana. 25% di bawah ada 50, ini 50% dari pengelompokan data. Ambil frekuensi yang berat badan 20 ada 1 orang, berat badan 43 1 orang, di sini ada berat badan 50 ada 2 orang, yang lebih dari 1 orang itu ada 63 dan 50. 30 yang tinggi. Tinggi itu yang lebih dari 1 orang ada tinggi 150, ada yang tinggi 168 2 orang, tinggi 175 ada 3 orang. Nah ini gambarnya yang tadi saya jelaskan. Tadi kalau skewness-nya, ada skewness berapa? Skewness minus, karena minus bakalan apa tadi? Skewness menceng. Kalau skewness lebih dari 0 menceng ke kanan, skewness lebih dari 0 menceng ke kiri. Jadi kalau kita lihat di grafiknya itu misal ada titik 0 itu bakal lebih ke kanan lebih ke kiri dari titik 0. Kalau kurtosis kelandaian, lancip dan landai. Ini kita lihat berat badan itu lebih lancip daripada tinggi badan, berarti kalau kita lihat di sini nilai kurtosisnya berat badan itu lebih besar daripada tinggi badan. Ini tampilan grafik histogram yang sudah kita pilih. Tadi kan pilih histogram ya. Ini tampilan gambarnya seperti ini. Ini ada keterangannya, minnya 62, standar deviasinya 16, N itu N adalah jumlah data, ada 20, ini ada 20 juga sama. Ya mungkin untuk statistik deskriptif itu hanya cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya saya harap Bapak Ibu semua praktek langsung nanti kepada asistennya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan nanti dengan masing-masingnya. Kalian udah pasti udah janjian dengan asistennya masing-masing kapan waktu pengerjaannya. Saya harap dalam pengerjaannya bisa dikerjakan secara langsung. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, ada yang kurang paham, itu bisa langsung ditanyakan kepada asisten, nanti bakal dipandu. Jadi
untuk praktikum jadi bisa lebih jelas. Ya, oh ya, nanti akan di-sharekan juga link absennya agar ya kalau kalian nggak ngisi link absen mungkin ini ya susah dalam ini untuk dokumentasi aja untuk memantau kehadiran kalian harus mengisi absensi yang sudah disediakan. Mungkin cukup sampai di sini aja untuk penjelasan tentang statistik deskriptif. Saya harap semuanya dapat memahami. Ini juga udah malam jadi videonya gelap, mohon pakai bantuan sinar lampu seadanya jadi ya gini. Mohon maaf aja karena keterbatasan ini, tapi saya harap materinya sampai ya. Saya harap semuanya bisa mengerjakan. Mungkin sekian aja penjelasan tentang analisis statistik deskriptif dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.